Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Hertas Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada sumber-sumber supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik, baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 105-466-5225 atau konfirmasi admin 081-9372-91207. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah, mari kita sama-sama memuji Allah. Kita masih diberi kekuatan oleh Allah. Semoga kekuatan ini kita manfaatkan di jalan mendekatkan diri kepadanya. Selawat kepada Rasul teladan bagi kita yang wajib mengikuti langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan ini pemirsa, saya akan coba-coba akan menguraikan tentang program-program langkah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan sehari-hari. Ada 6 langkah yang mendasar yang perlu kami sampaikan kepada pemirsa. Pertama adalah bagaimana mengaji. Data yang kami dapatkan, umat Islam sudah lebih banyak tidak tahu mengaji daripada mengaji. Insya Allah jemaah sekalian, kami ada metode mengajarkan mengaji dalam jangka 30 menit. Dalam jangka 30 menit bisa melalui media, insya Allah untuk bisa langsung mengaji. Dari yang buta huruf menjadi bisa langsung. Data yang kami dapatkan biasanya umat Islam yang biasa mengaji waktu kecil, tamat SMA sudah buta karena sudah kesibukan dunia yang begitu hebat. Yang kedua adalah ilmu tajwid. Bagaimana memperbaiki bacaan dan baik. Perintahnya jelas surah Al-Muzammil, warattilil Quran tartil. Bacalah Quran dengan tertil. Kita berhadapan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bilang alamin sudah salah, alamin. Ar-Rahmanir Rahim sudah salah, Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah salah semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah huruf, salah arti. Na'budu itu mengabdi. Na'budu sudah lain. Nasta'in, ain itu adalah minta pertolongan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, nun mati kata mu'in tidak boleh mendengung. Itu namanya izhar. Ini panjang. Dan mungkin bisa diselesaikan dalam kultum-kultum semacam ini. Silakan pemirsa yang mencatat nama saya. Saya ada pengajian di seluruh Indonesia, di Makassar, di Papua malam Jumat, dan mungkin di Jakarta dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara menghafal Quran. Kalau perlu Quran itu di dada. Perintahnya jelas. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika, di dada itu Quran. Ada metodologi yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Kita baca 3 kali. Kalau kita bangun pagi, setelah sholat langsung buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, 3 kali. Setelah itu kita penggal. Dzalikal kitabu dzalikal kitab tutup dzalikal kitab la raiba fihi tutup la raiba fihi diulangi. Jangan disambung sebelum diulangi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sambung lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dipenggal.
Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna jangan disambung sebelum dimulai. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, cukup 10-20 menit mungkin 2 ayat. Kita ke kantor, kita sambil lap-lap motor mobil sambil mengaji. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, insyaallah. Tidak ya, insyaallah. Sambil naik mobil, mungkin dari mana ke NTV, mungkin 2 kilo bisa selesai 35 ayat. Setelah itu dipraktekkan setelah duhur, Allahu Akbar. Waladhdallin, langsung baca hafalan yang baru. Kan nggak apa-apa. Kalau misalnya alladzina yu'minuna bil ghaib, kita nggak tahu sambungannya, ruku aja, nggak apa-apa. Apalagi kalau imam, kecuali kalau maghrib nih. Maghrib jangan coba-coba kalau hafalan baru. Usahakan ya lancar. Ini satu metodologi dalam menghafal Al-Quran. Sayang sekali, ya umat Islam udah kapal 4, kapal 5, muter aja qul huwa araita idza jaa dan lain sebagainya. Dalam rumahnya, dalam perpustakaannya hampir tidak ada Quran yang menyelamatkan dirinya. Yang banyak ensiklopedia, produk manusia. Gimana bisa? Ini yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana cara mendakwakan Al-Quran. Ada metodologi juga. Kami sudah tawarkan di beberapa instansi. Hanya setengah jam. Kasih metodologi, teman-teman mungkin ada di polisi, tentara, atau mungkin tamat SMA, wawasannya sudah ada. Sisa dikasih dalil. Dan dia bangga profesi sebagai mubalik, sebagai yang menyampaikan agama. Saya lihat dalam satu keinginan masyarakat Indonesia sekarang, di dalam hidup di Indonesia ini 10 cita-cita orang Indonesia hampir tidak ada yang mau menjadi mubalik. Yang tertinggi saya lihat pengusaha, yang kedua adalah legislatif. Ya, mudah-mudahanlah dengan pencerahan ini kita kembali. Padahal orang yang terbaik di mata Allah adalah orang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu orang terbaik. Kalau Allah mengatakan terbaik, masa kita mau lebih dengar orang yang tidak menciptakan kita daripada Al-Quran. Tapi ini masalah hidayah. Yang kelima adalah bagaimana mengetahui artinya. Misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang demikian kitab tidak ada kerugian, hudan, petunjuk. Bagaimana itu hudan? Lil muttaqin, dasarnya ittaqa, mimnya adalah personilnya, ya dan nun adalah jamak. Ini perlu pendalaman. Ya, orang yang lebih hidayah pasti lebih ingin memahami bagaimana maunya Tuhan daripada maunya manusia. Ini anak-anak program. 6 program ini kita lanjutkan, ada lagi 6 langkah. Pertama adalah laporan pribadi. Laporan pribadi minimal membaca 1 halaman, 2 halaman, di SMS ke tempat kami, kita masukkan di online bahwa si A sudah membaca sekian. Harus ada disiplin. Supaya dalam setahun bisa selesai sekian juz dengan artinya. Kedua, dia berkumpul dengan keluarga. Sudah maghrib, tidak ada yang nonton dulu TV sampai Isya. Muncul, mundar, anak dan istri mulai. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang demikian kitab tidak ada kerugian, petunjuk bagi orang bertakwa. 1. Mau dijelasin tidak ada apa, pindah lagi istri. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Mau komentar silakan. Kalau tidak ada apa-apa, pindah lagi anaknya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu beriman kepada kita sebelum Muhammad dan setelah Muhammad, yakin hari akhirat. Pindah lagi si kecil atau mungkin ada tante om. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu diberi hidayah dan mereka itu adalah orang beruntung. Shadaqallahul azim. Hari ini misalnya si Amir telah selesai 5 ayat, besok disambung lagi. Karena kita ketemu keluarga hanya 3 waktu. Ada kasus, ada mau kawin, dan ada masalah. Kita tidak pernah ketemu dengan membuka Al-Quran. Bagaimana kita mau bahagia? Itu laporan kedua. Yang ketiga adalah usahakan berjamaah. Kepala rumah tangga berjamaah, buka juga Quran setelah sholat. Masjid itu bukan cuma tempat sholat. Membahas ekonomi, membahas sosial, membahas politik, dan lain sebagainya. Seperti Rasulullah, karena ada malaikat yang menjaga masjid. Tapi saya umat Islam ini lebih suka membahas masalah di hotel. Karena ada makannya dibanding rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentunya kita hidup dalam bermasyarakat, pasti kita mengunjungi. Dalam kondisi sekarang, karena kekuatan individualis terlalu tinggi, masa bodoh. Tidak ada perkawanan kalau bukan sahabat. Kadang ada yang meninggal tetangganya, enggak mau tahu deh. Padahal dalam Islam itu keluarga dekat adalah tetangga. Minimal kalau kita meninggal ada yang mengantar kepada kalimat la ilaha illallah. Kita coba buka lagi grup kelompok, misalnya kelompok Cibinong, kelompok
Bintaro. Nanti dimasukkan nanti di dalam online, nanti kita coba-coba akan buka seluruh Indonesia. Bahwa di sini sudah ada sekitar 8 ayat, 10 ayat, 1 juz, 2 juz dan sebagainya. Yang kelima adalah tempat arisan keluarga. Mungkin orang Sunda, orang Betawi, daripada kita cuma arisan, ada lagi membuka. Tidak perlu mendatangkan ustaz, bawa saja Quran dan hadis. Ya, Quran dan hadis. Yang keenam adalah lembaga-lembaga. Kalau Quran dan hadis dibuka tiap hari, 1 dan 2 ayat hadis, maka ini menjadi pembicaraan di antara kita. Mak, harus tangan kanan hadis yang kita baca kemarin. Nak, jangan kau digonceng kalau bukan muhrim. Kita sudah bahas kemarin tentang hadis itu. Nak, bersalap jangan masuk dari belakang. Wala taqul, jangan kau kasar nak, sesuai yang kau baca. Sekarang kita menasihati anak-anak, tidak ada referensi. Pasti bilang dari mana pak, tapi kalau dibilang sesuai dibaca. Makanya Islam itu adalah iqra, bacalah, bukan dengarlah, bacalah. Jangan nanti mati baru dibacakan Quran, apalagi nih. Apalagi. Nah ini kira-kira satu. Kalau kita dalam 200 juta, cukup 10% umat Islam membaca Quran di seluruh Indonesia ini. Maka insya Allah akan ada perubahan peradaban yang ada. Karena dia berbicara, dia bertindak sesuai imannya, sesuai ilmunya, bukan menurut orang lain. Karena barang siapa mengikuti sesuatu bukan karena ilmu, itu namanya taklid, dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira program. Dan kalau kita meninggal, siapa yang terlibat program ini sampai kiamat, siapa yang mengaji akibat mengikuti program ini, sistem multi level, kita akan mendapat semua pahala sampai hari kemudian. Sedangkan jabatan dan ilmu, mobil kita akan tinggalkan, kita hanya dibawa kaki masuk dalam kubur. Ini cara berpikir yang cerdas bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu orang-orang beriman memanfaatkan waktunya semua untuk agama Allah. Mobilnya di agama Allah. Kenapa? Karena ada keyakinannya setelah mati. Tapi orang yang kafir itu masa depannya adalah dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kami bahas tentang program ini, maka saya ingin menyampaikan tentang teknis. Kami dari Kajian Islam atau dari Persaudaraan Muslim Internasional yang sudah dari beberapa daerah, kami ingin menyampaikan nomor handphone kami yaitu 0813 420 86860. Saya ulangi lagi, 0813 420 86860. Kalau sekretariatnya di Jakarta itu Jalan Basuki Rahmat, dan tempat pengajian kami yaitu Masjid Sunda Kelapa setiap hari Sabtu ba'da duhur. Kalau di Sulawesi Selatan yaitu Perumahan Hertasni Madani Papao, yaitu setiap malam Jumat. Pemirsa seluruh Indonesia dan Sulawesi Selatan boleh mendaftar di sana. Nanti akan dibukakan lagi tentang website, email, online, supaya laporan-laporan hafalannya, baca Quran hadisnya akan disusung di situ. Kenapa perlu kami lakukan ini? Ya karena insya Allah anak kita misalnya di SMP ada hafalannya 1-2 juz, anak kita SMA ada hafalan 1 dan bisa mengartikan. Insya Allah data yang kami dapatkan, orang yang suka mengaji itu tidak gampang terlibat namanya narkoba dan pre-seks, karena ada kekuatan batin Al-Quran di dadanya. Dan kami sudah dapatkan juga beberapa positifnya Quran, bahkan beberapa perguruan tinggi hafal Quran itu bebas tes, rupanya ilmu itu luar biasa Al-Quran. Anak-anak kita nanti bergaul seluruh Indonesia, saling chatting-chatting, hanyalah yang memahami Quran. Pertanyaannya, apa kabar sahabatku, sudah berapa hafalan Qurannya? Hanya itu yang dibahas. Anak kita ini bergaul kemana-mana tergantung suasana lingkungan. Kalau lagi tren film Korea, pasti film Korea terus yang diupdate tiap hari. Jadi kita melawan peradaban ini dengan nilai-nilai yang baik. Begitupun bapak-bapaknya, orang tuanya yang punya pekerjaan bisa sharing. Ada pedagang telur, pedagang kambing, pedagang sapi, developer, dan kita saling timbal balik sesama muslim supaya kita jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Ada yang produsen, ada yang konsumen, sehingga kita berkawan karena dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat Al-Quran. Begitupun sebaliknya. Kalau biasa kita bertemu, biasa pertanyaan cuma 3. Di mana tinggal, berapa anak, dan berapa kemenakan. Sekarang ditambah bagaimana sholatnya dan bagaimana hafalan Qur'annya. Apa masalah? Insya Allah kalau Al-Quran sudah terbentuk di dada, otomatis akan hilang keburukan-keburukan yang ada. Karena Al-Quran itu barang yang suci, akan hancur sendiri, akan error kalau ada keburukan yang ada. Tapi bagaimanapun juga kalau Quran itu lemah dalam dada, sekalipun kita baik hari ini, potensi kita buruk besok akan ada, karena tidak ada pencegah yang ada di dalamnya. Ini satu teknis.
Mudah-mudahan lembaga-lembaga nanti akan tertarik. Teman-teman di instansi ada lagi yang bisa guru, dia lagi guru. Bisa hafal 10 ayat, 30 ayat, jadilah guru. Sebaik-baik belajar itu adalah mengajar. Sebaik-baik belajar adalah mengajar. Hadis menjelaskan sebaik-baik manusia adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 151 dijelaskan. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan dan belajar ilmu teknologi. Ini dalam surah Al-Baqarah. Oleh sebab itu semua pembawa kebenaran pasti terlibat belajar dan mengajar wahyu. Berarti orang yang buruk adalah orang yang tidak pernah tertarik di dalam terlibat dalam wahyu. Mari, setelah kita kodang Quran dan hadis, insya Allah anak kita kuliah di kedokteran, kuliah di teknik, pasti semua ilmunya hal-hal yang baik. Dia dosen ditinggalkan ketika di azan. Dia lagi praktek ditinggalkan ketika azan. Dan insya Allah sudah jauh hal-hal keburukan yang bisa memerlukan martabat keluarga. Ini suatu teknis. Allah tidak berubah nasib satu kaum kalau bukan kita sendiri yang melakukannya. Dalam ayat juga mengatakan, kalau masyarakat pada zalim, pada jauh kepada agama, maka Allah akan mengizinkan pemimpin yang zalim. Jangan salahkan pemimpin yang zalim kalau dia melakukan, karena mungkin masyarakat sudah jauh daripada agama. Ada lagi satu ayat dalam surah Al-Anfal, ayat 63. Sekalipun kau belanjakan seluruh hartamu untuk memperbaiki manusia, tidak akan kau mampu kecuali izinku. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini teknik yang saya lakukan. Kenapa? Karena salah satu iman yang baik, suka melihat dirinya lebih buruk dari orang lain. Kedua, kalau dia hidup waktu pagi tidak pernah merasa malam. Kalau dia hidup malam tidak pernah merasa pagi. Jangan tertipu dengan check up kesehatan seakan-akan kita ini hidup panjang. Bagaimana kalau kita mati besok? Bagaimana kalau mati sebentar malam? Saya bersyukur kepada Allah kesempatan saya pada hari ini. Kalau saya mati dalam ceramah ini, itu memang yang saya tunggu, mati dalam membawa kebaikan, bukan dalam keburukan. Ini hanya teknis. Kalau yang tertarik, tapi saya yakin yang tertarik program ini hanyalah orang diberi hidayah. Karena sekarang kalau tidak ada hidayah pasti orang hitung-hitungan seluruh aktivitasnya. Berapa keuntungan kalau saya dapat kalau saya lakukan ini. Tapi kalau ini hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah perintah. Uda'u ila sabili rabbik. Kalau bukan karena perintah tidak mungkin dia lakukan. Program ini tidak memungut biaya sedikit pun. Karena salah satu kelemahan agama manakala sudah transaksional ilmu yang diberikannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan apa-apa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan jaringan seluruh Indonesia. Saya juga rencana buka di Malaysia, di Singapura. Tapi kalau ada yang lebih memahami agama, dia lagi jadi guru. Bukan semacam kelompok, seakan-akan harus garisnya yang diikuti. Tapi kita berdasarkan Quran dan hadis. Biarkanlah ilmu kita yang akan membantu kita mengatakan mana hak yang mana buruk. Filosofi mengatakan, usia 17 tahun bisa membedakan hak dan batil. Di mana logikanya kalau tidak memahami Al-Quran. Oleh sebab itu, kalau masyarakat kita sudah mulai suara Quran malam, sudah mulai suara Quran subuh, sudah mulai suara Quran, maka malaikat akan turun di Indonesia ini, akan memberikan kekuatan-kekuatan baru. Bayangin saja kalau waktu sholat, semua orang pada nonton televisi, tidak ada free, semua pada kerja, bagaimana bisa akan ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira satu langkah. Insya Allah, dan adanya kekuatan Al-Quran dimiliki, maka akan lahir profesionalisme yang baru. Bagi tentara yang adil, polisi yang jujur, pedagang yang jujur, dan semua aspek akan melahirkan suatu kenikmatan. Maka keberkahan langit dan bumi akan terbuka. Kenapa ekonomi begitu sulit? Kita mencari duit tanggal 15 sudah banyak utang. Karena keberkahan langit sudah tidak ada. Kenapa? Karena kita sibuk dalam pekerjaan, tapi kita menilaikan tentang sholat 5 waktu. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, yang tansurullah yang surkum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Tapi barang siapa yang jauh daripada agama Allah, maka dia akan tersesat selama-lamanya. Semakin dia cari rencananya, semakin jauh daripada apa rencananya. Dan semakin didapatkan rencana itu, semakin Allah juga menjauhkan dirinya daripada rencana itu, keberhasilan itu. Keberhasilan ada bermacam-macam. Ada orang disusahkan masalah karena mungkin dia dosa kepada Allah. Itu bukan ujian, itu adalah asap. Kita jangan mudah mengatakan ini diuji. Anda ini siapa diuji? Sejauh mana mengamalkan agama mengatakan diuji, anggap itu asap. Tapi itu masih bagus. Ada kode untuk kita melakukan perbaikan. Ya, dakwah itu tidak selamanya dari manusia. Dari Tuhan juga kalau ada masalah, mestinya evaluasi diri. Saya sudah sholat enggak? Istri saya buka menutup orang enggak? Anak saya enggak terlibat narkoba enggak? Jadi kalau ada masalah jangan jauh. Tapi yang bahaya itu, kalau dia sudah jauh kepada agama,
sudah melakukan keburukan, tapi enjoy terus hidupnya. Diberikan kenikmatan sehingga tidak ada koreksi untuk dirinya. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat 126. Ibrahim berdoa. Ibrahim, Rabbana wajalna muslimin laka min dzurriyyatina ummatan muslimah laka warina manasikana wa tub. Bahkan ada doanya Ibrahim. Berikanlah rezeki ya Allah kepada yang orang beriman. Tapi Allah mengatakan tidak Ibrahim. Qala wa man kafara fa umattihu qalilan. Biar orang yang durhaka kepada aku, saya akan berikan ilmu rezeki yang berlimpah. Tsumma ma'wahu jahannam wa bi'sal mahir. Tapi ingat, saya akan lemparkan ke api neraka. Jadi jangan heran kalau ada orang durhaka lebih enjoy hidupnya. Karena memang itu permainan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah menyampaikan tadi tentang telepon saya, handphone kami. Mudah-mudahan bisa dicatat. Insya Allah kalau kita tidak berjumpa di dunia lagi, kita akan berjumpa di akhirat dalam posisi pemenang dengan program yang kita lakukan. Mari saya ingin berdoa agar segala aktivitas kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada saudara kami yang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Saudara kami di Palestina ya Allah. Saudara kami di Irak ya Allah. Saudara kami di Suriah dan saudara kami di Indonesia ya Allah ya Rahman ya Rahim. Turunkanlah hidayah-Mu di Indonesia ini ya Allah, khususnya di daerah kami Sulawesi Selatan ya Allah. Bimbinglah kami dalam jalan yang benar ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami yakin kalau Engkau menerima doa hamba-Mu tidak ada yang bisa menghalanginya ya Allah. Tapi kami yakin kalau Engkau tidak bisa menerima doa hamba-Mu tidak ada yang bisa memperbaikinya kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menerima doa. Terimalah doa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Bimbinglah kami per detik dalam mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau singkan otak kami suka berpikir melainkan memikirkan tegaknya agama-Mu ya Allah. Jangan Engkau singkan mulut kami suka berbicara selain membicarakan kebesaran-Mu ya Allah. Jangan Engkau singkan hati kami mencintai melainkan melebihi cinta kami kepada-Mu ya Allah. Jangan Engkau singkan telinga kami suka mendengarkan sesuatu melebihi merdunya nilai-nilai agama-Mu dan Quran-Mu ya Allah. Jangan Engkau singkan kaki kami melangkah selain mencari doa-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami bersahabat orang-orang yang senantiasa menghina agama-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Turunkanlah hidayah-Mu dan rahmat-Mu di tempat ini ya Allah. Selamatkanlah kami dan keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu lagi memperbaiki diri kami selain hidayah-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami yakin doa bisa merubah takdir ya Allah. Hilangkanlah segala keburukan yang ada pada diri kami ya Allah. Hilangkanlah segala keangkuhan yang ada pada diri kami ya Allah. Gantilah dengan cahaya-cahaya-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur ya Allah. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memantau hamba-Mu per detik ya Allah. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memberikan kemurahan padahal hamba-Mu jauh kepada-Mu ya Allah. Pada hari ini turunkan